Nah, sadar gak sih teman-teman, waktu teman-teman pergi ke sebuah acara, pasti terutama konser-konser atau event-event outdoor, toilet yang kita temui pasti nggak semuanya sama. Karena ternyata ada banyak jenis toilet portable, eh, jenis-jenisnya itu juga berdasarkan bahan ataupun berdasarkan kegunaannya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, jenis berdasarkan bahan. Jadi ada 3 bahan untuk pembuatan toilet portable. Yang pertama, bahan yang paling sering kita temui yaitu fiberglass. Bahan jenis ini adalah bahan yang paling gampang ditemui dan paling banyak ditemui karena dia berbahan sangat ringan sehingga akan dapat sangat mudah digunakan, dan untuk mengangkatnya kita hanya memerlukan 2 orang saja, sudah cukup untuk mengangkat atau memindahkan toilet berbahan dasar fiberglass. Selanjutnya adalah toilet dengan bahan dasar aluminium. Bahan jenis ini juga cukup sering ditemui, namun karena bahan dasarnya yang cukup berat, biasanya dipasangkan roda pada bagian bawahnya, dan cara pemindahannya yaitu dengan menggunakan mobil atau truk. Dan yang terakhir adalah kayu. Kayu adalah bahan yang pertama yang digunakan dalam pembuatan toilet portable. Jadi sejarah toilet portable ini dibuat pertama kali pada tahun 1960. Nah, dan pada saat itu dan untuk sekarang toilet jenis ini sudah sangat jarang ditemui karena bahan dasarnya dari kayu, bahannya cukup berat, dan untuk memindahkannya cukup sulit, dan juga bahannya tidak bisa awet lama seperti fiberglass ataupun aluminium. Sedangkan untuk jenis berdasarkan kegunaannya, jenis yang pertama adalah jenis toilet standar. Jenis ini adalah toilet yang umum, dan selanjutnya adalah jenis toilet VIP atau luxury. Nah, toilet ini biasanya dipakai untuk tamu-tamu kehormatan atau tamu-tamu undangan penting serta artis atau talent yang memiliki riders tertentu. Selanjutnya adalah urinal station. Lalu ada toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Lalu ada shower khusus. Shower ini ada yang untuk disabilitas juga, ada yang untuk umum. Lalu ada hand wash station atau wastafel. Dan yang terakhir adalah wudu station atau tempat wudu. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan toilet amenities dari jenis-jenis tersebut satu persatu. Tapi sebelum saya menjelaskannya, saya akan menjelaskan bahwa tidak semua toilet hanya memiliki satu fungsi atau satu jenis saja. Jadi ada beberapa toilet yang juga memiliki mungkin di dalamnya sudah ada hand wash-nya di dalamnya, atau sudah selain ada klosetnya juga sudah ada urinal station-nya di dalamnya. Seperti yang tadi saya bilang, itu tuh semua sesuai dengan kebutuhannya kita atau permintaannya kita. Nah, untuk toilet standar biasanya di dalamnya itu isi di dalamnya itu yaitu kloset yang ada kloset duduk, ada kloset jongkok, lalu ada ventilasi untuk air, ventilasi untuk udara, lampu, kunci pintu, lalu gantungan baju, air untuk membilas, tisu paper roll, pengharum ruangan, septic tank, keset pintu, dan tempat sampah. Lalu untuk urinal station, biasa di dalamnya itu yaitu air urinal, lalu air untuk membilas, pengharum ruangan, handuk kertas, septic tank, serta tempat sampah. Lalu untuk hand wash station biasanya terdapat wastafel, handuk kertas, sabun cuci tangan, dan foot pump. Foot pump ini tidak terdapat di semuanya, tapi hanya beberapa ya yang ada. Lalu untuk shower station terdapat keran untuk shower, water heater yang sifatnya opsional, shampoo dan sabun, tirai mantel, kaset pintu, pengharum ruangan, serta gantungan baju. Nah, untuk penyandang disabilitas, yang membedakannya adalah ada papan lantai yang landai untuk menuju pintu masuk toiletnya, serta pegangan di sekitar sisi toilet. Untuk wudu station ada tempat tampungan air serta keran.
Dan untuk VIP, ini biasanya sangat lengkap, terdapat seluruh amenities dari semua toilet. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penghitungan jumlah toilet berdasarkan rasio dan perbandingan pria serta wanita. Ternyata jumlah toilet wanita harus lebih banyak dibandingkan toilet pria. Dapat kita lihat dari tabel di samping. Hal ini dikarenakan wanita menghabiskan waktu lebih lama di dalam toilet dibandingkan pria. Berdasarkan laporan dari majalah Time, wanita menghabiskan setidaknya 90 detik di dalam toilet, sedangkan pria hanya membutuhkan 30 detik. Para wanita menggunakan baju yang ribet, harus mengecek kondisi dudukan toilet apakah bersih, melakukan segala sesuatu termasuk saat wanita mengalami menstruasi. Tipe event outdoor yang mengundang banyak massa serta menyajikan makanan dan minuman akan membutuhkan lebih banyak toilet. Hal ini dikarenakan tubuh akan mencerna makanan dan minuman tersebut. Lalu sisa dari hasil cernaan tersebut akan berubah menjadi kotoran yang menyebabkan orang harus pergi ke toilet. Hal selanjutnya adalah lama durasi. Semakin lama eventnya, maka toilet yang diperlukan akan semakin banyak, terutama bila event diselenggarakan hingga malam hari. Dan hal yang terakhir adalah alkohol. Nah, hal yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai peletakan toilet ataupun tata letak venue. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, toilet harus diletakkan di tempat yang memungkinkan untuk digapai sudut WC. Nah, biasanya toilet akan diletakkan di dekat jalan masuk ataupun jalan keluar. Selanjutnya, toilet tidak boleh diletakkan di tengah, karena bagian tengah venue biasanya dipakai untuk tempat berkumpul, tenda, dan lain-lain. Dan letakkanlah toilet pada sisi bagian belakang, sisi bagian kiri ataupun kanan, serta sudut venue. Oke guys, itulah penjelasan mengenai toilet portable dalam sebuah event. Saya harap teman-teman di sini semuanya mengerti. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe akun YouTube channel ini. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Stay home, stay safe. Semoga kita cepat bertemu kembali dan di rumah aja.